Kalau di sini berapa Mbak bulanannya Mbak? 2 bulanan di sini harian. Oh, harian berapa? Ada yang 150, Sehari? 30. Sehari? Terus premannya ada yang 30, 20, 15. Tanah Abang kembali dikuasai preman. Pedagang kaki lima hingga sopir mobil barang kerap menjadi sasaran. Mereka harus membayar jatah preman jika urusan di kawasan Tanah Abang mau aman. Ada oknum warga sekitar yang memanfaatkan situasi mencari uang dengan cara gampang. Yang terbaru, ulah para preman jalanan meminta paksa uang dari para sopir mobil barang yang hendak keluar pasar Tanah Abang. Aksi pemalakan ini dilakukan sekelompok pemuda saat mobil barang hendak keluar dari area Blok F Tanah Abang. Aksi pemerasan ini rupanya sudah terjadi sejak lama. Sopir mobil barang pun tak punya pilihan dan kerap menjadi korban preman Tanah Abang agar urusan mereka lancar. Polisi akhirnya menangkap para pelaku pemalakan sopir mobil barang itu. Salah satu tersangka pemalakan ternyata warga sekitar pasar Tanah Abang. Kenapa melakukan hal tersebut? Cuma iseng aja, Pak. Iseng aja atau memang ini mata pencarian sehari-hari atau? Agak iseng aja, senang kumis doang, Pak. Ini Bapak bersama rekan-rekan atau seperti apa? Masing. Ditariknya berapa sih Pak untuk satu mobil angkut? Tergantung, Pak, kalau dia ngasih saya ngambil, saya ngambil. Kami dari Polsek Tanah Abang berhasil mengamankan 10 pelaku dan kita sudah tetapkan 4 sebagai tersangka. Jadi mereka ini adalah para pelaku pemalakan terhadap para supir-supir angkutan barang. Karena memang setiap hari Senin dan Kamis di Tanah Abang ini ada hari pasaran, di mana banyak para pedagang dari luar Jakarta yang memang hadir ketika hari Senin dan Kamis. Dan ketika para pedagang atau kendaraan para pedagang ini melintas, mereka menyetop, memberhentikan, dan meminta uang. Ketika para pengemudi memberikan Rp500, mereka menolak. Mereka mintanya Rp2.000, sehingga disitulah ada unsur pemerasannya. Aksi pemalakan terhadap sopir barang sering terjadi di Blok F Tanah Abang. Di lokasi itu, aktivitas keluar masuk mobil barang akan meningkat pada tiap hari Senin dan Kamis, seiring adanya aktivitas pasar Tasik. Ulah preman Tanah Abang sudah menjurus pada perusakan. Jika permintaan uang preman ditolak, mereka tak segan merusak kendaraan korban, bahkan melakukan pengancaman. Ya kadang-kadang kalau misalkan ini ya kasih lah daripada ribet. Emang resikonya apa sih Bang kalau misalnya kita nggak ngasih gitu? Ya resikonya kan mobil yang jadi masalah. Bisa dibaretin gitu. Oh bisa berarti itu apa gimana? Oh gitu. Namun tokoh masyarakat di Tanah Abang membantah jika ada ulah preman yang kerap memeras sopir mobil barang. Kalau kita lihat kemarin kejadian itu, saya pikir itu kejadian yang tidak ada sehari-hari dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kejahatan. Tidak, karena ini baru saja terjadi, ya, yang terus kebetulan kelihatan ini juga ada kesempatan orang memvideokan dan dipilarkan. Sudah lama kawasan Tanah Abang menjadi incaran para preman. Aktivitas pasar yang tak pernah sepi membuat putaran uang di Tanah Abang baik di dalam maupun di luar pasar cukup menggiurkan. Di level preman jalanan, biasanya mereka menguasai lahan parkir di pinggir jalan, meminta jatah preman kepada sopir angkot yang sedang menunggu penumpang, hingga memeras sopir mobil barang yang keluar pasar Tanah Abang.
Di level kelompoknya yang lebih kuat, mereka bermain di luar pasar dan menandai daerah wilayah kekuasaan mereka. Kelompok-kelompok preman ini menyasar para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di pinggir jalan. Pedagang yang ingin aman berjualan di pinggir jalan harus membayar jatah preman. Jumlahnya bisa mencapai 150.000 per harinya. Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengungkapkan Tanah Abang kini tidak secantik dulu. Ya itu persoalannya adalah reformasi. Zaman Soeharto masih tertib, tapi begitu masuk reformasi orang seolah-olah hidup semau-maunya. Sepertinya merasa memiliki kebebasan berekspresi dalam bidang perniagaan, kan begitu. Ada 5 balai kota, itu kan bisa dimanfaatkan mulai dari Jumat sore sampai Minggu malam untuk berdagang dan untuk orang berkiprah dalam musik. Itu orang akan datang kok, misalnya orang akan pergi ke kantor Jakarta Pusat, ya kan, yang di dekat Tanah Abang 1 kan, akan pergi ke situ mencari barang. Mulai Jumat malam, Sabtu siang penuh, Minggu siang penuh sampai malam. Di situ itu saya sudah katakan, jadi tutup semua kaki lima dimanapun, jangan ada yang diberi keistimewaan. Ulah premanisme di Tanah Abang tidak benar-benar habis. Pasar grosir terbesar itu selalu mendatangkan keuntungan. Banyak orang mengadu nasib dengan berdagang. Sebagian lainnya memilih menjadi preman, meminta jatah dengan dalih uang keamanan. Mereka yang memiliki kekuasaan wilayah di kawasan Tanah Abang selalu mengutip uang dari pedagang alias jatah preman. Jika tidak diberi, siap-siap saja pedagang kaki lima itu diusir dan dilarang berjualan lagi. Dalih uang keamanan ala preman Tanah Abang jumlahnya bisa mencapai Rp150.000 per hari untuk satu pedagang. Yang bayar 150 tuh yang punya ini. Kalau Mbak bayar lagi? Kalau Mbak bayar lagi? Berapa? Apanya? Bayar lagi berapa lagi? Ya 150. Oh, 150. Saya punya tempat ini semuanya 150. Mahal Terus banget. premannya ada yang 30, 20, 15, 10. Banyak. Kalau dikasih gimana Mbak di obrak-abrik? Kalau Mbak nggak ngasih sama preman Marah-marah. masa? Mau sepi, mau rame, dia nggak ngerti. Tak hanya uang keamanan, preman Tanah Abang juga mengutip uang pedagang dengan alasan uang kebersihan. Para preman datang sesuka hati mereka. Mengutip pedagang dengan memaksa adalah hal yang biasa. Bisa nyampe tentu. 2,5 semuanya. Sehari itu? Mesti jualan berapa tuh sehari, Mbak? Berapa pelaku Mbak? Biar nutup. Biar nutup. Kalau rame, paling sekarang ramenya Sabtu sama Minggu doang. Kalau di biasa nggak ada orang. Kan premannya banyak ya, beda-beda ya. Iya. Tapi kalau nggak ngasih nggak apa-apa kan, kalau masih sepi gitu? Nggak mau. Harus. Ngamuk enggak? Pernah ngamuk Mbak di sini? Iya. Pernah ngamuk? Dia? Marah-marah. Banyaknya pedagang kaki lima yang mencoba mendulang rezeki di Tanah Abang memang dimanfaatkan oleh preman. Siapa yang ingin mengadu nasib berniaga di kawasan Tanah Abang harus lebih dulu berurusan dengan mereka. Padahal Satpol PP Jakarta Pusat kerap melakukan razia agar kawasan Tanah Abang tidak semrawut, tertib dan nyaman. Namun urusan mengatur pedagang kaki lima dan preman di Tanah Abang memang tak mudah. Pasukan Satpol PP begitu gencar melakukan penertiban di sepanjang trotoar Tanah Abang. Namun pedagang tetap bandel saat Satpol PP lengah. Itu berapa bayar? Dari sekitar 500.000 sampai 3 jutaan lah. Ya kalau iurannya ya ada yang kena 30, ada yang 50, tergantung tempatnya Kak. Kerjasama ya pastinya lah, setiap pagi itu pasti ada.
pasti ada ke belakang minta uang sama premannya. Kalau pagi juga dia biasanya minta kopi sama kita pedagangnya. Kita kasih daripada barang kita diangkat, daripada dia kita diancam-ancam terus. Kita mah nurut aja, namanya juga pedagang kecil. Saat ini anggota Satpol PP wilayah Tanah Abang sedang melakukan penertiban terhadap para pedagang yang melanggar aturan, yaitu berjualan di sepanjang trotoar. Pak, kalau ini boleh jualannya, batasnya sebenarnya di mana sih Pak? Enggak ada Bu batasnya. Maksudnya memang tidak boleh di trotoar ini, nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh sama sekali. Yang di kuning ini juga nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh Pak. Benar-benar di trotoar tidak ada yang boleh berjualan ya Pak ya? Nggak boleh ada di trotoar karena khusus untuk pejalan kaki. Oke, berarti yang maju-maju kayak gini sebenarnya tidak boleh ya Pak? Karena kita fungsinya yang trotoar untuk pejalan kaki. Jadi kita kembalikan ke fungsinya Bu. Tapi ini kenapa terus ada nih Pak? Bapak datang, bubar. Nah, inilah orang-orang yang selalu mencoba-coba untuk berdagang di atas trotoar. Kalau di pelan-pelan aja Mas, masuk ke dalam. Ya udah deh. Inilah situasi di Tanah Abang. Pemprov DKI bukan tidak peduli terhadap kenyamanan di Tanah Abang. Penertiban PKL dilakukan, namun tak lama kemudian PKL menggelar dagangannya kembali di trotoar. Pak, kenapa jualannya di sini, Pak? Di mana lagi, Pak? Oh, yang di jembatan sudah disediakan itu? Nggak dapat jatah. Oh, nggak dapat jatah. Ini Bapak udah berapa lama jualan di sini? Ya lumayan sih. Lumayan lama. Ini jadi kucing-kucingan aja Pak sama Satpol PP? Ya. Kita nggak takut Pak nanti kalau barangnya disita? Ya takut lah Mbak. Masa nggak takut sih barang udah ambil. Iya. Kalau di sini berapa bayarnya sebulan Pak? Nggak ada bayaran Mbak. Nggak ada bayaran. Jadi nanti kalau Satpol PP-nya pergi, Bapak gelar lagi ya? Ya gitu deh. Bapak nggak dapat tempat di Skybridge? Nggak dapat. Nggak dapat. Atau yang dibikin baru tuh di Blok G ya Pak ya? Blok G itu Mbak. Iya. Blok G aja mati Mbak. Mati ya Pak? Lihat aja mana rame orang itu, mana orang naik ke atas. Pernah coba di sana jualan? Ini di Blok G, pindah ke bawah lagi kan. Blok G itu kan udah besar, habis Kak. Nggak ada tempat yang harapan. masuk Pak? Nggak ada yang pembeli masuk? Bapak lihat aja, lihat posisinya gimana. Saksikan sendiri. Itu. Nggak ada tuh ya pembeli lalu lalang di situ ya? Kakak lihat aja itu Blok G itu kan. Iya. Kakak lihat ada nggak orang naik ke atas. Bagaimana ulah preman di Tanah Abang menguasai wilayah untuk diperjualbelikan kepada pedagang kaki lima. Hasil penelusuran kami di Tanah Abang, tim telusur mendapatkan fakta kawasan Tanah Abang masih dikuasai preman. Para preman memanfaatkan keinginan pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar. Para pedagang harus membayar uang sewa kepada preman yang menguasai wilayah itu. Untuk satu lapak PKL yang berjualan di trotoar, sewanya Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Tergantung luas lapak yang diinginkan pedagang. Untuk membuktikannya, tim telusur menguji informasi itu. Kami mencoba akan berjualan di trotoar depan stasiun Tanah Abang. Nama preman yang harus kami temui rupanya sangat dikenal oleh para pedagang di sini. Namun sepertinya tidak mudah mencari orang yang dimaksud. Oh, dagang. Iya. Coba dari Cilengsi gitu. Dagangnya harian. Bulanan nyobain sebulan dulu Bang, makannya gimana enaknya? Iya, emang bayar bulanan udah. Kalau harian berapa, kalau bulanan berapa? Iya, kalau harian ya. Jadi gini, bulan sama kita dagang aja 1.500. Sekarang kalau bulannya ditutupin
10.000 deh gitu. Harganya 20.000. Titipan buat sapu mesian. Oh beda lagi. Gimana kan? Lagi itu mesian makanya. Gimana? Bulanan 500. Kalau lanjut bulan berikutnya 1 juta. Tapi ada harian juga buat kebersihan. Ini bumbung lagi ada satu, saya nggak bohong. Di mana itu? Ya di situ di pas depan stasiun. Besok pagi belakang Di trotoar apa di dalam? di trotoar lah. Trotoar. Kalau di dalam mah. Sepi lah. Rugi gue kagak ada yang masuk. Luar. Itu aman. Bisa diambil, tapi kalau di situ mah aman, saya kasih situ buat aman. Walaupun Tembok. trotoar tapi Ini kan tembok, kan garis kuning. Luar ini di sini belakang lagi nih, tenang di sini gitu. Nah, pahit-pahitnya kalau diambil abang bisa bantu ya. Saya pulangin tuh. Orang saya kena semua. Bayar lagi kagak tuh? Kagak lah. Kok bayar sih bang? Kan tanggung saya itu. Kagak saya. Masa saya siap disuruh tadi pagi? Kagak lah saya. Saya bertelepon ketua PP-nya juga saya nggak mau. Lagi juga punya saya belajar saya di luar juga aman. di luar juga aman perdagangan. Orang PP-nya digebukin warga sini saya nolongin. Kalau saya bilang begitu Yuan, saya nggak bohong saya nih. Gimana jelasnya ada orang nih besok pagi kalau saya datang kan ada orang nggak enak. Enggak lah kan kita ngatur mau banget pagi. Oh no. Pagi. Iya, makanya pagi bukan ini yang boleh di sini, yang boleh. Enggak yang pilih sini di jendela. Harga dia tadi kan mau. Iya. Enggak kan? Besok pagi satuin mau bang. Rupanya inilah cara pedagang kaki lima nekat berjualan di trotoar atau badan jalan di kawasan Tanah Abang. Sejumlah orang yang menguasai lokasi ini memanfaatkannya dengan melakukan bisnis diam-diam jual beli trotoar Tanah Abang. Ketua Badan Musyawarah Betawi yang juga tokoh masyarakat di Tanah Abang membantah jika ada preman yang menguasai wilayah pasar grosir terbesar itu. Saya sebagai orang Tanah Abang yang sekaligus memang mengamati persoalan penataan Tanah Abang dari tahun ke tahun, tentunya bekerja sama dengan masyarakat Tanah Abang. Wujud partisipasi masyarakat Tanah Abang ini sangat luar biasa. Jadi bukan Haji Lulung sendiri gitu. Jadi semua masyarakat Tanah Abang sadar akan persoalan tantangan tadi, tantangan ekonomi, ketertiban dan persoalan masalah keamanan, premanisme tadi. Satu orang, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 15. Boleh kadang-kadang. Seharian tapi ya? Iya. Boleh, soto Betawi, soto ayam, mie ayam, bakso aja. Ini padang nih. Ayam goreng untuk deh. Di mata sosiolog, ulah preman yang terjadi di Tanah Abang merupakan penyakit sosial yang sulit diatasi. Nah, preman ini adalah penyakit sosial yang dari waktu ke waktu tidak mudah diatasi. Pertama, mereka itu mentalitasnya sudah tidak baik. Karena dengan memeras orang, memaksa orang, mengintimidasi para pedagang atau pendatang situ, mereka mendapatkan uang. Tetapi ini mengapa mereka melakukannya? Bukan maunya mereka seperti itu. Tetapi faktor keadaanlah yang membuat mereka, yang memaksa mereka melakukan seperti itu. Apa penyebabnya? Mereka itu nggak ada pendidikan. Bukan saja pendidikan rendah, tapi juga tidak ada kepakaran, tidak ada keahlian. Betul-betul modalnya hanya dengkul saja, fisik saja yang mereka miliki. Kawasan Tanah Abang selalu menarik bagi banyak orang. Wajah Tanah Abang selalu dihiasi kesemrawutan di balik ulah preman yang tidak pernah hilang di Tanah Abang. Memang di dalam rangka penegakan peraturan daerah ini juga tidak bisa kita menggantungkan kepada keberadaan aparat. Keberadaan dalam hal ini petugas Satuan Polisi Pamong Praja, tapi juga perlu adanya kesadaran warga masyarakat, termasuk juga pelaku sektor informal, bahwa memang dia pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk berdagang di trotoar yang ukurannya sudah sempit.
kita selalu ingatkan kepada anggota kita di lapangan, jangan bermain-main dengan pungutan liar, karena tunjangan yang Anda dapatkan dari provinsi itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kemudian ada yang coba-coba mau bermain di belakang kita, kemudian cukup bukti, kita akan lakukan tindakan tegas.